keluar, bahkan mungkin bagusnya juga supaya cepat bebaskan roh itu dari tubuhnya, begitu ya, supaya selamat. Dan ini ada di sana, ada di dunia ide-ide, kerinduan untuk mengetahui tadi ya, kepuasan untuk mengetahui itu bukan di dunia ini, tetapi di akhirat, ketika sudah mati. Kata Plato, makanya kamu mati dulu supaya kamu tahu sebenarnya kebenaran yang paling benar gitu ya. Nggak tahu apa istilahnya. Artinya yang memuaskan itu gitu ya. Keyakinan yang sangat meyakinkan tadi itu tuh akan diperolehnya nanti begitu ya. Nggak sekarang begitu kan ya. Nah, tetapi kan kalau bagi Aristoteles, dia tidak ngomong soal akan mengetahuinya nanti gitu. Dia itu tidak ngomong begitu gitu. Tapi ngomongnya bahwa intelektus itu kekal, ada di dunia ini bersama dengan manusia, dan kita butuh itu gitu ya, dan itu tidak pernah akan mati begitu ya. Dan apakah itu kita artikan sebagai kesadaran? Nah, ini pertanyaan yang lain gitu ya. Apa namanya, Cartesius, Descartes ya, ketika ngomong cogito ergo sum ya, saya berpikir maka saya ada, ngomong berpikirnya itu ada hubungan dengan kesadaran loh gitu ya. Nah, apakah kita mengatakan bahwa intelektusnya Aristoteles itu ini pasti tidak mantap, karena saya sendiri sangat tidak yakin. Intelektusnya itu sendiri boleh bilang mempunyai kadar, mempunyai unsur-unsur atau mungkin sinonim dengan kesadaran dalam arti itu begitu ya. Ya boleh, tapi dalam arti tadi mengacu kepada pemikiran Descartes ya. Karena kan nih susah ya, kesadaran ya. Saya misalnya saja mengutip siapa ya, Averroes saja lah, Averroes ya yang paling gampang. Ibn Rus ya, ketika mengatakan saya bisa tune in dengan intelektus yang ilahi tadi, yang sifatnya eksternal itu ya. Misalnya kalau saya berdoa, meditasi, wirid ya, atau zikir apa saja namanya, istilah-istilah itu ya, yang dipakai supaya saya bisa nyambung dengan intelektusnya yang punya Allah tadi gitu ya. Nah, apakah ketika saya berikhtiar tadi wirid atau doa atau kayak apa saja namanya, itu soal caranya ya, itu adalah perkara kesadaran, sehingga saya menyadari Allah begitu ya, bukan mengetahui Allah. Nah, ini hal yang lain. Saya tidak mantap untuk jawaban mau mengatakan intelektus sama dengan kesadaran gitu ya. Saya tidak mantap, tapi terserah, ada teman di sini yang bisa membantu saya juga boleh ya. Karena di dalam literatur saya yang saya baca, saya juga tidak menunjukkan kata kesadaran soalnya gitu ya. Mangga. Baik, terima kasih Romo. Apakah ada tanggapan mungkin dari Pak Bambang yang bisa menambahkan tentang kesadaran itu? Tuh ada Pak Subelo, ada dia aja suruh jawab. Siap, Pak siap Belo. Romo. Baik, silakan Pak Subelo. Pak Belo tuh Aristotelian, jangan dikira gitu kan. Atau Averrosian, saya nggak tahu dia. Saya benar-benar tergugah malam ini. Tapi yang saya ingatkan ini ya Romo ya, apa? Kalau kita bicara kesadaran ya, misalkan saya mengamati teman-teman yang belajar tutup mata, terus olah nafas itu kan. Dia bisa naik motor dengan matanya ditutup. Artinya peluang yang tidak kita ketahui itu masih banyak banget gitu loh. Jadi diri kita itu apakah hanya otot, tulang, darah, daging gitu. Seperti dulu kita nggak sadar ada frekuensi-frekuensi di sekitar kita. Sekarang kita menyadari ada Indosat, segala macam, Telkomsel ya kan. Ternyata di dalam diri manusia ini yang mungkin nempel di otot ini juga hanya sesuatu aja yang kita tahu gitu. Yang ada di sekeliling tubuh kita yang kita nggak tahu, ternyata ada juga gitu. Kayak saya pernah mukul besi misalkan, tangan saya nggak apa-apa, itu kan ada something gitu. Jadi kesadaran itu apakah terpusat di satu titik tertentu, apakah menyebar. Tadi seperti dikatakan, apakah kalau di Al-Quran itu saya ingat kan di Islam juga banyak aliran ya. Ada salah satu ulama menafsirkan itu fikuli samain amroha ya, artinya di seluruh kolong langit bumi sebenarnya juga diberikan roh.
Apakah itu satu roh, sehingga saya sebagai manusia itu hanya bagian dari satu roh besar alam semesta. Ya, Memang ya, banyak ya, yang ya, harus ya, kita ya, ya. diskusikan. Terima kasih, Romo. Ya, 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 ya. Ya, itu kayaknya bisa bantu menjawab itu Ibu siapa tadi gitu ya. Karena ngomong ke apa intelektus mungkin nunjuknya di otak begitu, walaupun Pak Belo mengatakan bisa di seluruh tubuh kita juga itu kan tempatnya intelektus, tapi juga kesadaran bisa juga di seluruhnya gitu ya. Ya, ya mungkin gitu ya. Ya terima kasih Pak Belo. Oke, semoga menjawab ya Ibu Sri. Selanjutnya dari Pak Oni Suryaman. Tadi dari Pak Roni Suryaman, sekarang dari Pak Ronas Pardianto. Romo, apakah Deus Machina, mungkin maksudnya Deus Ex Machina, pada masa modern dapat diartikan sebagai artificial intelligence? Mungkinkah jiwa mesin dapat sama dengan manusia? Kalau dari visi Aristotelian iya. Aristotelian tidak mau mengatakan ini artificial atau real ya. Tapi kalau dia itu menjadi seperti manusia, punya wujud manusia gitu ya, dan memang apa animanya tadi ya, dan kekuatan mesin yang artifisial itu mampu menyamai, bahkan mungkin tadi ngomong secara intelijensia pun lebih pintar daripada manusia, ya bisa begitu. Artinya jangan kemudian apa namanya manusia buatan tadi, robotik tadi atau AI tadi itu ini tuh akan apa ya membahayakan manusia, dan itu berbahaya dan karena dia tidak punya perasaan gitu ya. Oh belum tentu gitu. Kalau kita mengikuti pikiran Rai, walaupun itu mungkin spekulasi ya, tapi nggak apa-apa, biar ramai. Saya sih percaya mungkin saja loh ya gitu bahwa AI someday mungkin lebih manusiawi ya. Kenapa tidak ya? Nggak tahu. Saya nggak paham ya. Tapi kalau kita memperlakukannya ya saja nih, ini mungkin menarik begini contohnya. Tadi kalau itu benda itu bisa dibuat ada AI-nya ya. Tapi benda saja bisa menjadi kita perlakukan seperti manusia loh gitu ya. Binatang atau bahkan benda itu seperti sungguh-sungguh bahkan melampaui manusia. Kalau saya bawa anjing kesukaan saya gitu, kemudian ada yang menendang, itu sampai menendang saya gitu ya. Ya enggak? Itu binatang loh ya. Nah, sekarang kalau yang berhubungan dengan taruhlah ada boneka buatan gitu ya, yang apa namanya? Saya sendiri menyukainya begitu ya. Dan itu saya perlakukan sebagai manusia. Dan dia ini seperti punya jiwa begitu ya. Mungkin kenapa tidak? Dan itu manusia. Kalau Aristotelian iya, memangnya apa itu gitu ya. Hanya bahwa yang namanya artificial intelligence kan negatif semua ya. Kalau dalam film-film itu kan itu pasti jahat gitu atau berbahaya, mengerikan. Ya kita berpikir negatif terlebih dahulu. Mungkin kalau berfungsi lebih berfungsi begitu. Baik, terima kasih Romo. Mungkin selanjutnya Pak Hoirudin. Agak panjang tapi cukup menarik menurut saya pertanyaannya. Oke, so kamu rumuskan. Selamat malam, izin bertanya. Saat teknologi menyebabkan menyeruaknya berbagai sampah visual, polusi udara, limbah seperti saat ini, apakah kelak masih akan ada manusia yang punya keinginan untuk hidup kekal, atau justru sebaliknya, mempercepat datangnya maut dengan cara yang tidak menyakitkan? Kemudian, sejak zaman Aristoteles hidup, apakah sudah ada bukti mengenai keberadaan surga neraka? Atau surga neraka itu cuma ada dalam pikiran, dalam bahasa? Terakhir, jika mesin bisa lebih cerdas ketimbang manusia, apakah mesin, katakanlah komputer, bisa menjawab apa itu immortalitas dan bisa menciptakan dunia sendiri di dunia ide? Terima kasih. Ya, ada pertanyaan ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan pernyataan, apakah di zaman Aristoteles ya sudah ada pemikiran surga neraka? Dalam artian di luar pemikiran Aristoteles ya. Artinya di masyarakat